Tujuan kita adalah Shiratal Mustaqim menuju Sidratil Muntaha. Terserah softwarenya seberapa untuk menangkap Sidratil Muntaha. Sidrah itu garis, muntaha itu garis batas, muntaha itu terakhir. Jadi garis batas terakhir yang aslinya juga nggak ada garis batas terakhir itu. Tapi itu idiom untuk keterbatasan ujung dari pandangan manusia. Ada yang sampai ke Sidratul Muntaha hanya dengan nalurinya seperti anjing yang lolos ke surga sementara Puntadewa tidak misalnya. Tapi ada yang sampai ke Sidratul Muntaha dengan kualitas Rasulullah. Nah, kualitasnya bermacam-macam. Masalahnya ilmu yang lama itu saya ingatkan, ada kejadian yang Allah cuek. Terserah mau terjadi tidak terjadi. Saya sudah bikin hukum alam sunnati ya, maka dia akan otomatis terjadi seperti itu. Kalau air dikasih api dia akan mendidih, itu sudah otomatis, nggak perlu Allah kasih perintah baru. Jadi ada kejadian yang Allah, ini lumayan ini, kalau Allah mengizinkannya berarti agak kompatibel dengan nilai dia. Tapi kalau membiarkannya, itu seperti orang tua yang pusing sama anaknya yang bandel terus, akhirnya dibiarkan mau apa aja. Jadi dicuekin, dibiarkan, diizinkan. Yang ideal pada manusia adalah kalau gelombang akal dia dan kolbu dia dan seluruh organisme kejiwaan dia, fisik maupun rohani dia, itu sudah muwahhid billah, sudah menyatu dengan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Jadi iradah Allah dengan amrnya Allah dengan iradah manusia, perintah Allah dengan kehendak manusia sudah menjadi satu. Sebagaimana Anda kencing itu perintah Allah, dan juga keinginan Anda itu berarti itu sudah lumayan, itu tinggi nilainya. Jadi setiap kali kencing bersyukur, ya Allah alhamdulillah ini kompak kita dalam soal ini, gitu ya. Ketika Anda beli sesuatu itu belum tentu sama keinginan Allah. Ketika Anda memilih istri belum tentu itu sama dengan perintah Allah. Tapi Allah oke, enggak apa-apa, enggak terlalu buruk kok, ya sudah saya izinkan. Atau kasus yang di bawahnya tadi, ya udah biarin dia mau kawin sama ini apa sama itu. Kan itu. Nah, yang tertinggi adalah kalau yang terjadi, yang Anda alami, yang Anda putuskan, yang Anda langkahkan dalam hidup Anda sama persis dengan perintah Allah atas kehidupan Anda. Nah, ini kan bervariasi tiap hari, bisa kecil, bisa besar, bisa sedang. Jadi kalau Anda jadi presiden, itu sesekali lah pas menjelang tidur itu nanya-nanya, ini saya lagi disuruh Allah, apalagi apa sedang diizinkan karena lumayan kok saya ini, atau saya dibiarkan sebenarnya mau ngimami sholat aja milih zuhur kan gitu kan, upamanya gitu ya. Apa saya sekedar dibiarkan, atau Tuhan nggak peduli saya jadi nggak jadi, Indonesia mau punya pemimpin atau tidak, Allah nggak peduli. Anda tahu kan 4 ini bedanya apa? Kalau negara kita sudah sampai pada tingkat yang keempat ini, maka Anda jangan percaya kepada Anda yang Anda dengar, dan jangan percaya kepada Anda lihat, dan jangan percaya kepada yang Anda fahami. Anda harus hidup memulai dengan pertanyaan-pertanyaan baru atas segala sesuatu, termasuk atas diri Anda masing-masing. Harus belajar bertanya sekarang. Nggak usah berpretensi untuk jawab dulu. Wong kon niku takon sik salah. Kadek jawab barang. Wis meneng gak ero kon. Sing penting kon iso takon. Kata Sabrang, gambar saya dipakai untuk Gerindra itu ya. Itu tanya sama Sabrang, nanyanya aja salah. Nanya itu loh salah. Jadi sekarang kunci pertama adalah gimana kalau malam hari ini kita mundur 1-2 langkah, yuk belajar bertanya dulu. Gitu loh.
jadi caleg. Mana teman saya tadi? Tolong nanti malam direnungkan, ini Anda sedang diperintah, Anda lulus tadi ya, Anda sedang diizinkan atau dibiarkan, ngapain saya urusin gitu ya, kata Allah ya. Wong A bukan A, B ternyata C, C berlagak D, kan begitu kan? D, E ternyata E bukan E juga. Ini Indonesia kan begitu, disebut demokrasi ya, yang nggak memenuhi syarat. Disebut negara ya bukan, gitu. Disebut wakil rakyat itu sing diwakili apa nih, misalnya gitu loh. Jadi tidak ada satu huruf yang real atas dirinya sendiri, wala A, wala B, wala C saat ini ya. Jadi waduh, ini kalau tak perpanjang nanti Anda ketawa dong, tapi wis nggak usah lah. Jadi tolong dipertanyakan. Itu pertama. Jadi kalau ternyata nanti Anda mengalami setelah Pilpres sesuatu yang Anda tidak setuju dan tingkat tidak setujunya itu sampai mendalam ke hati Anda, itu kan Anda jadi tidak ridho kan? Jadi Anda sekarang mulai harus menyiapkan ridho kepada apa yang Anda sangat nggak setuju. Wah, aku abot temen. Nah, untuk ridho ini hubungannya misalnya sama ilmu, Bang. Lebih gampang mana, ridho berilmu atau ridho tanpa ilmu? Lebih gampang mana, Mas? Kata orang ini roti, ya sudahlah tak makan wong roti. Kata orang tak makannya ridho, saya roti. Begitu Anda punya pengetahuan, loh ternyata tai, maka jadi nggak ridho kan gitu. Nah sekarang saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong dijaga ketidaktahuan Anda mengenai Indonesia, supaya tidak sukar meridhoi apa yang akan terjadi. Jelas ya? Apakah engkau, dulu sudah pernah kita tanyakan, Anda ini pengetahuan mengenai apa yang hari-hari ini terjadi itu di atas 5% atau di bawah 5%? Di bawah 5%. Dan Anda harus makan sesuatu yang Anda hanya tahu di bawah 5%. Itu pun harus ridho. Maka yang enak adalah orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi mulai malam hari ini Maiyah menyarankan wis batal no ilmu kabeh iku batal no. Wis pokoke wis ana jari roti badoken ngono wis gak angel-angel wis timbangane kamu penuh pertanyaan macam-macam jadi kamu ndak ridho. Wong Allah izinkan kok, Allah biarkan kok, kan gitu. Saya tidak gini. Menurut Anda capres ini sampai bulan Juli nanti itu menduduki peringkat pertama dari skala prioritas hidup Anda atau tidak? 100% ini tidak. Berarti Anda orang Maiyah yang luar biasa. Hanya orang bodoh yang terlalu tidak mengerti apa-apa, artinya kebodohannya itu melebihi batas, yang meletakkan urusan kepemimpinan di Indonesia ini sebagai hal yang wajib. Menurut Anda soal ini Indonesia mau ganti siapa pemimpinnya ini wajib apa dalam pikiran Anda lah ya, dalam hati Anda wajib apa sunat apa halal apa makruh apa haram? Mubah. Harus kono-kono gitu ya. Itu namanya mubah. Kalau sunnah mbok iya. Itu kalau sunnah. Kalau wajib harus ini. Awas kalau enggak. Kalau makruh mbok jangan itu. Itu makruh. Kalau haram mau aku tak santet tak sampai tadi, misalnya gitu kan, itu namanya haram. Nah, alhamdulillah malam hari ini Anda saya tanya langsung bahwa itu bukan skala prioritas, sunnah pun bukan.
ya minimum mubah lah, ya sekono lah, arep dadi monggo, ora dadi aku gek godane apa gitu loh. Utangmu ya ora ono sing bayari, iya ta, proposal digawa rono rene ya gak dadi-dadi kan gitu. Oke, gitu ya. Oke, jadi tapi apakah kalau itu tidak penting, itu tidak nomor satu, itu berarti tidak harus diperhatikan? Tetap diperhatikan, tapi pada takaran yang tepat untuk hidup Anda. Jadi saya lengkapkan. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang skalanya 3-4 bulan ataukah skalanya 5-10 tahun? Anda milih mana? Ini kita ini sedang ngomongin nasib kita beberapa bulan ini. Apa Anda mempersiapkan sesuatu untuk sesuatu yang agak lebih panjang? Lebih panjang. Nasib lah, sudah beres kalau begitu. Jadi itu lapang tenang-tenang aja. Mau pengumuman KPU malam hari ini apa, wong itu yo. Wong sekarang manipulasi suara itu tidak harus terjadi di KPU pusat kok. Itu terjadi di lapangan langsung itu juga kok. Itu pokoknya subversi itu terjadi di setiap lapisan. Tapi itu tidak usah diomongkan loh. Kalau tidak begitu mengagumkan kan, aneh kan, aneh gitu. Roy Suryo di Jogja sangat terkenal karena dia minta maaf kepada masyarakat Jogja bahwa dia tidak mampu memenuhi aspirasi, artinya nggak jadi dia sama istrinya. Anak saya kelas 2 SD siang-siang marah-marah, aneh itu Roy Suryo itu. Loh, kok kowe ngurusi Roy Suryo kok ngerti-ngerti nih? Kan balihonya di mana-mana memenuhi Jogja itu. Si Rampak ini. Aneh, aneh gimana? Dia tuh minta maaf sama masyarakat Jogja, dia bilang. Karena dia merasa tidak mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Terus saya bilang, hubungannya apa sama minta maaf? Wong dia tidak terpilih itu karena rakyat memang tidak milih dia kok. Tuh anak saya kelas 2 SD itu pakai logika itu. Kalau mau minta maaf itu kan kamu U19 mestinya menang malah jadi kalah. Itu minta maaf sama masyarakat. Loh masa sekarang U19 Indonesia minta maaf sama U19 Myanmar minta maaf ya tadi saya kalah itu ya kayak gitu. Jadi anak saya bingung pikirannya. Kok minta maafnya sama Myanmar ini bagaimana? Jadi tidak ada hubungan sama minta maaf gitu loh. Jadi kita ini sudah disebut manusia tidak memenuhi syarat, disebut binatang tapi ya pinter ngaji, kan gitu kita ini sekarang. Jadi sedang status quo ini. Saya kira nanti kalau Tuhan radikal dikumpulin lagi, udah sekarang diperjelas saja yang mau jadi binatang angkat tangan, Rono. Kira-kira gitu. Oke. Saya tidak perpanjang teman-teman sekalian. Untuk itu saya senang karena Anda akan menjadi kader dari Indonesia yang sejati, yang sekarang sedang buang sampah nih. Dari semua jamur dikeluarin, semua yang buruk-buruk diangkat. Tidak berarti yang terpilih jadi DPD terus buruk ya. Enggak. Karena bisa aja ada mutiara di tong sampah. Nah, tinggal Anda cari, Anda ini mutiaranya apa tong sampahnya kan begitu kan. Kan tinggal begitu. Itu tidak bisa diklaim oleh siapapun karena itu pengetahuan dan makrifat atas dirimu sendiri masing-masing. Jadi sekarang Anda jangan percaya kepada penilaian orang kepada orang, karena orang melihat apa saja sekarang dengan kepentingan dan kedengkian. Jadi tidak mungkin ada kesejatian di dalam persepsi orang. Apa di koran, apa di TV, apa bahkan dalam omongan sehari-hari. Kalaupun tidak dengki, karena ketidaktahuan yang melebihi batas. Jadi mending setiap orang belajar jernih atas dirinya masing-masing. Dan tidak ada yang perlu kita apa-apain.
Ada calon ini, calon itu yang saya terima di rumah, di Katipiro, ada yang saya tolak, ada yang saya hindari, ada yang Tuhan menghindarkannya, ada yang Tuhan memaksa saya menemuinya, macam-macam. Dan bagi saya itu semua parameter. Yang tidak datang ke saya pun itu bagi saya parameter. Karena orang yang datang, saya lihat niatnya, oh berarti ada opsi ini di dalam berpolitikan. Ada yang datang niatnya itu tidak dari mulutnya ya, niat dilihat ya, tapi dari gelombangnya yang saya tangkap sejak sehari sebelumnya, maka oh berarti ada opsi yang ini. Yang tidak datang itu berarti opsi yang ketiga. Jadi saya tidak perlu ketemu siapapun untuk menangkap opsi-opsi yang sedang kita alami sebagai bangsa Indonesia dengan nasib yang akan kita rasakan bersama-sama dalam waktu beberapa bulan ini. Pada saat yang sama juga jangan terlalu tenang terhadap gunung-gunung. Jangan menganggap tidak ada apa-apa, dan jangan hanya berpedoman kepada gunung berapi. Gitu loh Mas. Kalau ada rumah di sebelah sini yang tidak ada apinya Mas, terus ada rumah sebelahnya meletus kompornya, itu rumah yang sebelah bisa gini, misalnya rumah Anda kecil ya, ada kompornya meletus, sampingnya ada mall gede ikut kebakar, sampingnya mallnya jadi ambruk. Peristiwa yang lebih besar tuh meledaknya kompor Anda apa mallnya ambruk? Nah, jadi tolong perhatikan mall-mall ambruk yang kelihatannya tidak akan pernah terbakar, tapi dia akan kena efek ledakan itu. Nah, ini bagi pengamat gunung berapi tolong diingat-ingat. Nanti bisa dikasih kasus-kasus konkretnya gitu ya. Tapi pokoknya jangan jangan terlalu tenang lah. Termasuk capres-capres jangan terlalu tenang, jangan dipikir hidup persis seperti yang sedang Anda jalani sekarang. Gitu ya. Ada banyak hal yang Anda tidak ketahui, ada banyak hal yang tidak Anda duga-duga. Nah, nanti sama Sabrang saya akan memoderate dengan satu terminologi, tak buka sedikit supaya mereka punya ruang berpikir sebelum Agung. Tapi nanti tetap Agung dimoderatori Sabrang dulu. Sabrang akan saya minta memulai dari terminologi cara ngelihat lah. Ya politik, ya dirimu, ya alam semesta, ya Allah sendiri. Kamu melihat dengan terminologi yang namanya mudzakkar muannas. Kalau dalam bahasa Arab, mudzakkar itu apa, Brang? Maskulin. Kalau muannas itu feminin. Sedikit ngingetin aja, di dalam diri setiap laki-laki ada femininitas. Tidak mungkin ada laki-laki tanpa unsur feminin, dan tidak mungkin ada perempuan tanpa unsur maskulin. Allah menciptakan keseimbangan itu cuman secara fisik, yang satu jelas laki-laki, yang satu jelas perempuan, tapi secara psikologis dia memiliki keseimbangan. Orang yang tidak 50-50, misalnya perempuan kok maskulinnya 70%, dia tomboy kan gitu. Jadi apa yang disebut maskulin atau mudzakkar, segala sesuatu yang sifatnya menanamkan, menentukan, ya, yang mencetuskan kehidupan dan menghidupi. Kalau feminin atau mu'annas adalah segala sesuatu yang ditanami dan memelihara tanaman itu. Suami istri kan jelas toh, barangnya saja yang satu menanami, yang satu ditanami, kan jelas. Orang yang menanami butuh kekerasan, jelas ya. Nek tidak keras bagaimana bisa menanam? Jadi indikatif mudzakkar itu terhadap kekerasan, kepadatan. Kalau tidak padat tidak bisa. Jelas ya, yang satu menanami, yang satu ditanami. Oke. Tapi orang yang ditanami atau
femininitas atau mu'annas itu kan dia butuh ngalah, dia telentang. Meskipun ada variasi ya. Ya. Itu variasi bukan substansi ya. Ya. Jadi yang satu keras, tegas, mengatasi, menanam, yang satu fleksibel, luwes, legowo, ngalah, kan begitu kan? Namanya jam lumah. Mah, jadi menjadi lemah, menjadi tanah gitu ya. Nah sekarang kalau Anda tarik garis, Jakarta ini disebut apa di Indonesia? Ibu kota. Kenapa bukan bapak kota? Karena konsep tentang pusat peradaban itu ibu, maka kita sebut ibu kota. Dan tidak pernah ada yang menulis kenapa disebut ibu kota. Bahkan Indonesia kita sebut Ibu Pertiwi, gak Bapak Pertowo. Jelas ya Mas ya? Oke, nanti setiap benda ini beda-beda, kebudayaan Arab, kebudayaan Sunda, Betawi, Jawa, yang mana yang dimu'anaskan, mana yang dimudzakarkan. Itu ya. Ini supaya nanti Anda bisa langsung masuk dengan apa yang akan diuraikan oleh Sabrang. Misalnya, kalau wali kota Kediri mengatakan opo Islam iku wedok kabeh. Loh, kok Islam wedok kabeh ya napa, Pak? Lah aku iki belajar Islam iku jeneng wedok kabeh. Maksudnya napa? Keluarga sakinah wedok. Baldatun thayyibah wedok meneh. Apa meneh? Teguh istiqomah wedok meneh. Pokoknya istilah kabeh wedok kabeh. Sing lanang mek situk Robon Ghafur. Wali kota Kediri nyeneng lawang iku. Nyeneng lawang do ukur elek. Cuangkeme masalah. Senengane nglompokno ibu-ibu dikongkon nyusoni di lapangan. Terus dhek keliling nganggo kacamata ireng. Ndelok-ndelok wah susui macam-macam. Ana sing modot, ana sing belenduk, ana sing nyenengke, ada pejabat kayak gitu tuh nyenengke gitu. Dan itu sama saya terang-terangan aku seneng aku nglumpuhno ibu-ibu cak. Lho apa? Wis pokoke tak tukokno susu sakake-akeh. Tak bagi susu terus jake dramatis tak kon nyusoni bareng wong 2000 nyusoni kabeh. Terus aku keliling nganggo kacamata ireng, lirik gak ketok cak. Kacamata ireng ya. Lu. Iku susu tak kendel iku. Oh no, tapi bukan wali kota yang sekarang, yang dulu, yang bukan yang Pak Samsul sekarang gitu. Oke. Ngomong apa tuh untuk susu? Tadi lali kabeh aku wis. Jadi lupa saya. Mu'annas mudzakkar ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab pohon itu mu'annas, feminin. Dia disebut syajaroh. Segala sesuatu yang pakai tun kalau disingkat jadi ya. Misalnya syajarotun syajaroh, mar'atun mar'ah. Apalagi madrasatun madrasah. Sekolahan itu perempuan, feminin. Tapi itu konsep budaya, bisa beda-beda pada setiap. Jadi Jawa beda, Betawi beda. Allah sendiri meletakkan dirinya pada aksentuasi feministik dan maskulinistik. Allah asyadid itu kan laki. Laki bukan Allah itu laki-laki loh ya. Terus wotote gede gak ngono re. Ini sifat ya, sifat. Jadi Anda sebut Ustaz Rusdi, Abah Rusdi ya, panggilannya Abah ya, sing cocok Abah ya. Nek Ustaz kakean Ustaznya Abah. Asyadid. Misalnya saya sebut nama-nama yang paling dahsyat dari Allah, wallahu la ilaha illa huwal aliyul
Wallahu ladzi la ilaha wal azizul qawiyul, itu lagi semua. Azizul qawiyul qadiru dzul quwwatil matinul muqtadirul jabbar mutakabbir qahir qahar, itu maskulin semua. Tapi Rauf, Rahman, Rahim, apalagi Latif, itu kan feminin banget. Allah menampung kan. Teori di Ma'iyah kan pakai huruf. Ketika Allah menjadi laki-laki namanya pakai alif, ilahun, berdiri semua. Tapi ketika Allah merendahkan diri begini, nah menjadi huruf ro. Ketika kemudian ro ini rebah ke bumi, dia menjadi huruf ba, robbun, kan gitu. Jadi kalau Anda mendekat kepada Allah sebagai maha kuasa, yang maha dalam tanda petik mudzakkar, maha kuat, maha menentukan, Anda sebut ya ilahi. Tapi ketika Anda minta belas kasihan Allah, sebutlah ya Robbi. Ini kan ilmu semester 15 tahun yang lalu. Untuk anak-anak yang semester pertama ya enggak apa-apalah, dengar-dengar kembali. Maka Robbun, dari situ nanti ada fakultas tarbiyah, fakultas keibuan, fakultas pendidikan. Sifatnya atau sistemnya namanya rububiyah, uluhiyah ya. Uluhiyah itu pengalaman dan pengetahuan ketuhanan yang sifatnya maskulin dalam tanda petik loh ini ya. Jangan terus Cak Nun menjandur-jandurkan Allah. Ndak. Wong Allah itu ya saya ndak tahu kok. Kalau saya tahu Allah bukan Allah namanya. Ya toh, Brang ya. Nenek saya tahu Allah bener terus bisa saya jelasin ini bukan Allah. Allah kok bisa saya jelaskan? Allah capo-opo. Kalau saya ngomong mengenai Allah itu kan omongan saya mengenai Allah. It doesn't mean it is a real Allah. Bener nggak Mas? Ngerti dong perbedaan antara persepsi dengan realitas. Jadi sehebat-hebat omongan syekh, ulama, siapapun mengenai Allah itu jangan disebut Allah memang seperti yang diomongkan tadi. Kayak tahu roai kan itu. Kayak tahu main teplek di gerdu kayak apa kan. Gusti Allah nggak kayak gajah modo kayak opik ngono iku. Enggak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Cuman Allah memberi clue, memberi sign, memberi bayangan-bayangan sedikit. Yang kita kenali adalah bayangannya, bukan Allahnya. Kalau Allah kita nggak tahu, harus nggak tahu, gila apa? Nek Allah tahu lah konangan jenenge. Allah konangan. Ayo konangan sampean. Nek gak iso. Allah kok iso dikonangi ngawur ae. Gak iso dadi Allah, aku wis pegel-pegel dadi Allah kok konangi. Duduk kan. Itu. Jadi tolong ya jangan puritan ya pikirannya ya. Jangan terus saya dianggap memaskulinkan Allah terus. Bukan, ini kita ngomong mengenai sisi-sisi dan labirin psikologi dan rohani yang memang sangat detail, sangat luar biasa. Nah, Allah menampilkan dirinya kepadamu itu menurut Anda itu lebih maskulinnya apa lebih femininnya? Lebih mudzakarnya atau muannasnya? Yang Anda baca tiap hari itu nama yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Muannas, penuh kasih sayang. Ya toh? Karena penuh kasih sayang yo ibu lah. Kasih sayang, toleransi, keluasan, legowo, ngalah, itu kan semua sifat keibuan. Kalau kita terjemahkan, ini panjang kalau tak jelasin. Kalau diterjemahkan ke politik, Indonesia ini harus muannas. Karena sudah ada mudzakkar global. Amerika, Israel, sekutu, Singapura, IMF kan gitu kan. Itu maskulinnya. Jadi yang akan direstui menjadi presiden adalah yang paling muannas. Sowan ke dubes. Kalau mudzakkar enggak sowan, mudzakkar disowani.
Kan begitu. Nah sekarang pakai terminologi ini ya, kalau melihat koalisi besok kan berubah besok koalisinya nih. Nah mana muannasnya, mana mudzakarnya. Ada yang perolehan suaranya mudzakar tapi dia berlaku muannas ada. Ada yang perolehannya muannas malah bisa jadi mudzakar banget. Umpamanya koalisi A dapat 40% umpamanya, koalisi B juga 40% umpamanya. Terus tinggal ada suara 1%. Nah 1% lah mudzakar toh. Tinggal pilih kene menang, pilih kene menang. Bener nggak? Jadi dialektika mudzakar muannas ini tolong kalau Anda mau pakai ini lebih gampang Mas, lihat-lihat apa yang terjadi. Tapi itu mubah loh ya. Sekali lagi mubah loh ya. Yang terpenting Anda adalah orang yang mulai hari ini menyiapkan untuk menjadi patriot Indonesia sejati yang tidak tahu namanya akan tetap Indonesia atau Nusantara Raya atau apapun. Yang menyamar di DPD harus kita restui, tidak apa-apa, biar dia menyamar. Dia hanya menyamar, jangan dipikir dia lega dan mantap sebagai anggota DPD. Dia adalah duta kita. Aman loh, aku ini kan menjatuhkan tak bangunin lagi. Loh, saya ini kan seimbang maskulin femininnya kan gitu. Kalau enggak, apa yang menyebabkan Anda tahan sampai jam 3? Karena di sini maskulin sama feminin seimbang. Gantian. Kalau maskulin tok enggak tahan Anda, feminin tok juga bosen Anda. Anda harus ada terus-menerus dialektika antara itu. Anda bikin musik, Anda ngaji, itu kan ada yang nada irama yang maskulin, ada yang feminin. Kalau Anda qiraah, kalau Anda seimbangkan maskulin femininnya, orang akan tahan mendengarkan. Cuman qori 10 tahun terakhir ini kecepetan maskulin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Aduh kaget aku rek. Cepet ngacenge kan iki. Mbok pelan-pelan kok. Oh, pakai progres. Gurung-gurung ada bismillah bawanter. Lho iya nang di lapangan gak masalah. Ini pas akad nikah. Cuman ada 15 orang di ruangan sempit yang ngaji nih. A'udzubillah. Bismillah. Waduh, bawantere. Malaikat melayu mulai. Jibril tanya, kenapa kamu balik? Aku difitnah, wahai baginda Jibril. Difitnah gimana? Aku dituduh dublek oleh koriknya, sehingga dia keras banget suaranya. Maka aku pergi dari situ gitu. Tapi ngaji itu dikira-kira lah gitu loh ya. Apa meneh nek wis nirokno Masjidil Haram, nek wis adzan dukur padahal adzan itu seluruh dunia ini cuman melangkah satu langkah soal adzan tuh ndak bisa. Bahwa adzan tuh nggak harus pakai lagu, kok ruwet toh sampean. Jadi nek gak iso nglagu mbok gak usah lagu ngono lho. Lapo sampean lagu-lagu iku lapo. Bilal dulu ndak pakai lagu insyaallah. Saya punya rekamannya. Sudah saya MP3 kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh toh? Loh kalau memang kamu itu indah seperti Syekh Mahmud Al-Husyairi, Abdul Basit bin Muhammad Abdul Somad, atau seperti almarhum Muhammad Dong, atau siapa Nanang Kosim, monggo lagi kan niku mau mantep dipewanterno, dia pikir itu indah. Terus nek ana wong Jombang liwat iku karepe indah, iku karepe rek. Iku karep iku mesti atine krasa indah temen gitu. Wis gak apa-apa wis ya ana ya apa meneng. Iso nek saunu gitu kan.
Jadi kalau adzan gitu jangan di Jombang, digerundeli gak karu-karuan. Jombang udah jangan deh, di Jombang terutama Jombang Timur ndak usah gitu-gituan dah. Khutbah apike koyo ngono wis seru kedian nek ngono wis seru. Rasulullah wis tau krungu rene iki. Angel gitu. Itu teman-teman sekalian, oke. Jadi malam hari ini kita punya jangka waktu 10 tahun minimum. Atau kalau kita detail 2017 ya. Kalau harus jadi momentum 2019 oke, kalau ada yang bisa ditata pada waktu itu. Setelah itu kita siap di atas 2019 kita menjadi manusia Indonesia yang karakternya sudah ditemukan. Karakter Anda kan bukan karakter maskulin Indonesia ini. Karakter Anda itu kan karakter kalau orang Jawa ya menang tanpa ngasorake tadi itu kan, ngeluruk tanpa bolo. Jadi seluruh pembicaraan kita nanti tolong sambil cari karakter kita. Karakter itu watak kita ini gini. Nanti Sabrang tolong bicara. Kalau Arab itu sangat maskulin, maka dikasih Rasulullah yang sangat feminin secara akhlak, lembut, luwes, ngalah gitu kan. Orang jelek gitu dicari-cariin alasan supaya ikut masuk surga kan gitu kalau Rasulullah gitu. Itu kan karena Rasulullah sudah begitu, kita sebaliknya lah. Orang sudah bagus, sudah sholat pun kita cari-cariin alasan supaya masuk neraka. Sekarang kan begitu kan kita. Kerjaan kita kan menyeimbangi Rasulullah. Kalau dulu kan sebanyak mungkin orang itu gimana caranya supaya diterima Allah kan gitu. Bukan orang Islam biasanya, kamu Islam bukan. Punya saudara Islam? Enggak punya. Oh, teman yang masuk Islam? Enggak punya. Tapi pernah dengar Islam? Ya tapi nggak paham. Pernah dengar nama Muhammad? Ada sih sekali-sekali di pasar itu disebut gitu. Kamu benci nggak? Ya benci yang enggak, seneng yang enggak gitu kan. Tapi kenal nama Muhammad? Ya pernah mendengar. Terus Rasulullah, ya sudah mudah-mudahan Allah menerima kamu karena kamu pernah mendengar nama Muhammad. Loh, ditolekno alasan cek mlebu swarga. Saiki iki wis sembuayang ijik bid'ah. Ngene jek salah. Ndodenge kudu nganggo garisan, nganggo jongko ini. Ji angele. Orang jual cukur brengos loh dirugikan. Soalnya kudu jenggoten lah, terus gunanya aku dodolan niki gaya apa? Kok cie serek wong kate dodolan cukur jenggot gak oleh iki lho. Gitu loh. Kok nanti kalau ketemu Rasulullah, ya Rasulullah saya mohon maaf tidak berjenggot seperti engkau ya Rasulullah. Kenapa? Apa engkau tidak ingin persis seperti aku, kata Rasulullah. Ya pengen, tapi kan kasihan orang di samping saya yang jualan cukur. Oh oke, kalau begitu masuk surga. Ngono loh.